Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat dan penuh semangat. Anak-anak, yuk kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama dengan Ibu Nurul Hidayati. Untuk kali ini, kita akan pelajari tentang sholat duha. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan ketentuan sholat duha dan tata cara sholat duha dengan baik. Yang kedua, mempraktikkan ibadah sholat duha dengan baik. Anak-anak yang solih-solihah, sholat duha adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Jika melaksanakan, akan memperoleh pahala. Jika tidak melaksanakan, maka tidak berdosa. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu sholat sunnah, yaitu sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika waktu duha. Waktu sholat duha yaitu waktu menjelang tengah hari sejak matahari mulai naik 7 hasta atau sejak terbitnya matahari hingga menjelang waktu duhur. Hukum melaksanakan sholat duha adalah sunnah muakkad. Artinya, salat sunnah yang sangat dianjurkan karena Nabi Muhammad SAW selalu melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Salat duha yang diyakini dapat memudahkan rizki bagi siapa saja yang mengerjakannya. Dan salat duha ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kekasihku Rasulullah berpesan kepadaku dengan 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal nanti, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, salat duha, dan tidur dalam keadaan sudah mengerjakan salat witir." Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak yang solih-solihah, sekarang kita lanjutkan tata cara salat duha. Sebenarnya tata cara salat duha sama seperti ketika kita mengerjakan salat sunnah yang lainnya, yaitu 2 rakaat kemudian salam. Nah, salat duha ini sendiri bisa dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Namun, boleh juga dilaksanakan secara berjamaah. Salat duha dilakukan paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Nah, ini dia tata cara salat duha. Yang pertama, kita berniat dulu, niat salat duha. Kalau dilafadzkan seperti ini. Usolli sunatan duha rak'ataini lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, takbir. Ketika kita bertakbir, wajah menghadap ke tempat sujud, kemudian kedua tangan diangkat sejajar dengan telinga. Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Yuk anak-anak solih-solihah, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladzallin. Amin. Kemudian kita membaca salah satu surat, boleh memilih surat Syams atau surat Al-Kafirun pada rakaat pertama. Nah, anak-anak, kita membaca surat Al-Kafirun ya. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian setelah kita membaca surat Al-Kafirun, kita melaksanakan ruku. Ruku dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Pada saat kita melakukan gerakan ruku, tangan memegang lutut dan membentuk sudut badan kita membentuk sudut 90 derajat. Kemudian lalu i'tidal. Samiallahu liman hamidah dengan membaca Rabbana walakal hamdu. Lalu kita sujud yang pertama dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian kita melakukan duduk di antara 2 sujud dengan membaca apa anak-anak? Iya, Rabbil firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sudah hafal semuanya ya? Oke, pintar-pintar semuanya anak-anak yang solih dan solihah. Setelah kita sujud, tadi kita duduk di antara 2 sujud. Kemudian kita sujud lagi anak-anak yang kedua. Jadi, salat ini sama persis seperti salat fardu. Kemudian, setelah kita sujud yang kedua, kita berdiri lagi pada rakaat yang kedua. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Sudah hafal kan anak-anak surat Al-Fatihah? Alhamdulillah. Oke, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, lalu kita membaca Quran surat Ad-Duha atau Quran surat Al-Ikhlas. Salah satu dari itu, boleh dipilih. Untuk kali ini, kita membaca Ad-Duha atau Al-Ikhlas? Oh ya, surat Al-Ikhlas saja ya. Iya, siap. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, terus kita ruku. Setelah ruku apa? Samiallahu liman hamidah, i'tidal. Lalu kita apa lagi setelah itu? Sujud. Allahu akbar. Kita sujud dengan membaca bacaan sujud seperti tadi ya anak-anak ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi. Kemudian kita bangun lagi, duduk dan membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir sudah hafal kan anak-anak? Iya, sudah hafal semuanya. Nah, setelah itu kita salam ke kanan dulu, baru ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah,
Setelah kita salam ke kanan dan ke kiri, jangan lupa setelah melaksanakan salat duha, kita membaca doa sesudah salat duha. Mari kita baca bersama-sama bacaan doa sesudah salat duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqa fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Amin. Nah, setelah kita berdoa, berarti sholat duha kita sudah selesai. Alhamdulillah. Itu tadi adalah tata cara melaksanakan sholat duha. Mudah bukan anak-anak? Semuanya sama. Bedanya hanya pada niatnya. Dan niat itu bisa diucapkan dengan lisan, bisa juga di dalam hati. Kalau belum hafal niatnya, bisa dengan niat di dalam hati, dengan menggunakan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Kemudian, yang terakhir adalah manfaat dari salat duha. Manfaatnya apa? Yang pertama, Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Yang ketiga, bernilai sedekah bagi seluruh persendian manusia. Dan yang keempat, yang sangat kita impi-impikan kelak, yaitu akan dibangunkan istana emas di surga. Semoga dan disemogakan ya anak-anak ya. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Nurul tentang sholat duha dan tata caranya serta manfaatnya. Dari situ kita bisa tahu bahwasanya manfaatnya sangat luar biasa. Maka dari itu, anak-anak marilah senantiasa kita melaksanakan salat duha, baik sendirian maupun secara berjamaah. Oke? Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.